Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pelaksanaan Matsama tahun pelajaran 2021-2022 dapat terlaksana melalui media dalam jaringan atau daring. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, serta kita semua sebagai umatnya sampai akhir zaman. Ananda peserta Matsama yang Ibu banggakan. Sebelum Ibu menyampaikan materi, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenankan Ibu mengenalkan diri. Nama lengkap Hajah Bibit Rahayuningsih, SPD, MSI. Nama panggilan Ibu Ayu. Ibu bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling. Ananda sekalian calon siswa dan siswi MTS Negeri 6 Majalengka. Ibu ucapkan selamat datang di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Majalengka. Ibu berharap Ananda bisa mengikuti kegiatan Matsama secara daring sampai selesai, sehingga Ananda semua bisa diterima sebagai siswa dan siswi MTS Negeri 6 Majalengka. Baiklah, kita mulai materi tentang kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender? Pengertian dari kesetaraan gender yaitu menyamakan kedudukan yang sejajar, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Gender adalah hal yang berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Apa tujuan dari kesetaraan gender itu? Tujuannya adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Kemudian ada menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan. Menghapuskan praktik-praktik yang membahayakan, menyadari dan menghargai jasa dan pekerjaan. Tujuan yang lain adalah memastikan bahwa semua kaum perempuan dan berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, sosial, dan ekonomi. Bentuk-bentuk kesetaraan gender di antaranya adalah laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Kemudian ada kesetaraan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan ruang politik. Kemudian ada juga bentuk kesetaraan gender, tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Contoh profesi kesetaraan gender diantaranya adalah profesi guru, dokter, kemudian polisi, astronot, CEO maupun pilot. Jadi
Guru ada guru, bapak guru, ada ibu guru, dokter juga ada dokter perempuan, ada dokter laki-laki. Astronot pun ada astronot perempuan. Prinsip kesetaraan gender dalam Islam bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib mengamalkan anjuran agama Islam dan menjalankan ibadah sesuai dengan syariatnya. Selanjutnya ada tujuan pendidikan perspektif gender terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 pasal 44 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dikatakan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Selanjutnya ada contoh kesetaraan gender di sekolah. Ini siswa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama menjadi ketua kelas. Jadi ketua kelas itu tidak istilahnya boleh laki-laki, boleh perempuan. Jadi semua mempunyai hak yang sama. Kemudian ada juga siswa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS enggak harus laki-laki ya, tapi perempuan juga boleh. Siswa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam piket kelas, yaitu menjaga kebersihan dan membersihkan kelas. Siswa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapat tugas ketika kegiatan belajar mengajar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi. Apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak-Dien. Jadi itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya. Beda waktu, bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek, bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan, karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi. Membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah.
Tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pinter atau berpendidikan. 3. Intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, 1. Didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan laki-laki sampai laki-laki bingung. Apalagi kalau sudah diberi jawaban, terserah, jadi serba salah. 2. Tidak dihargai. Laki-laki kadang suka berkorban dan ingin jadi pahlawan. Tapi ternyata pengorbanannya nggak dihargai. Buat laki-laki, itu gondok banget. 3. Dicurigai. Kadang perempuan curiga berlebihan, dimata-matai, padahal laki-laki lebih senang diakui, dikasih kepercayaan, dan tanggung jawab. Tapi 3 hal di atas itu bisa juga terjadi sebaliknya oleh laki-laki pada perempuan. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simpel aja. Pahami, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi. Bagaimana setelah menyaksikan video tadi? Mudah-mudahan lebih paham ya peran dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Jadi dapat disimpulkan demikian materi kesetaraan gender. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan ya dengan 3M. 1. Memakai masker, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir, dan yang ketiga menjaga jarak. Sekian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.